Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang lebih patut kami ucapkan pada malam hari ini melainkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah, sehingga dengan nikmatnya kita bisa bertemu di tempat yang penuh berkah insyaallah dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan terus terang, sesuatu yang sangat menggembirakan, beberapa tahun yang lalu kami datang pertama kali ke Bali ini tidak seramai sekarang, hanya beberapa orang dahulu, mungkin belasan atau 20-an begitu yang mengaji, sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka kajian-kajian sunnah bisa berkembang dan alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa kita lebih galakkan lagi sehingga semakin baik perkembangan dakwah Islam kita, keluarga kita dan masyarakat kita semakin mengerti apa itu Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah tadi bahwa kita akan menyampaikan sebuah tema mutiara kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Sebenarnya judul seperti ini, maka ada perbedaan pendapat para ulama masalah kalimat Nabi Khidir, yang mana memang banyak para ulama mengatakan Khidir itu nabi, ya. Namun banyak sekali pula para ulama yang lain mengatakan Khidir itu bukan nabi, karena tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebut bahwa Khidir itu adalah nabi. Namun memang sebagian para ulama berijtihad karena Khidir ini mendapatkan wahyu, dan yang mendapat wahyu itu hanyalah Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian juga Khidir ini mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang biasa, dalam artian beliau bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Dalam artian yang lain itu adalah perkara gaib. Maka kalau perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man irtadha mir rasul, kecuali hanya orang-orang yang kami ridhoi dari para rasul. Maka sebagian para ulama mengatakan Khidir itu adalah nabi dan rasul. Kita tidak membahas masalah perbedaan pendapat tentang Khidir itu nabi atau bukan, tapi kita ingin mutiara hikmah yang sangat berharga dari kisah ini. Ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Abbas menceritakan kisah ini dalam
dua sahih Bukhari dan Muslim, dikenal dengan istilah muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan para ulama mengatakan kalau hadis itu muttafaqun alaih, maka itu termasuk derajat tertinggi atau diantara derajat tertinggi dari hadis yang sahih. Ibnu Abbas menceritakan, tatkala Nabi Musa berpidato di hadapan kaumnya Bani Israel, karena memang Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Demikianlah nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila qaumihi khassah, hanya diutus untuk kaumnya sendiri. Namun hanya Nabi Muhammad saja yang diutus untuk seluruh umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Nabi Musa berpidato, disebutkan dalam hadis itu fadharifat minhul uyun wa wajilatil qulub, maka banyak mata-mata menangis. Subhanallah, orang ceramah sampai membuat orang menangis, ini berarti luar biasa, menyentuh hati. Dan itu dilakukan oleh seorang Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad pun juga pernah ketika berada di Arafah, beliau tidak henti-hentinya berkhutbah. Bahkan sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi menceritakan khutbah-khutbah terakhirnya Rasulullah membuat kami menangis, hati bergetar. Kemudian mereka minta wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pula terjadi kepada Nabi Musa ketika berkhutbah, berbicara di hadapan umatnya Bani Israel, maka membuat mereka menangis. Kemudian mereka pun bergetar hati mereka, karena memang mereka beriman, dan itu tanda-tanda orang yang beriman. Makanya kita tanyakan kepada hati-hati kita yang ada di sini atau yang di luar sana atau siapapun yang melihat mendengar, ketika disebutkan qala Allah qala Rasul, firman Allah demikian, sabda Rasul demikian, hati kita ini ada getaran. Maka ketahuilah itu termasuk tanda-tanda keimanan. Tapi kalau hati kita biasa, kaku, tidak ada rasa sama sekali, tidak ada getaran sedikit pun, hanya berlalu begitu saja, bahkan kadang-kadang kita mengatakan itu sudah biasa, yang disampaikan ustadz ya itu aja, maka ketahuilah ini tanda-tanda hati yang mati, atau paling tidak hati itu berpenyakit yang menutupi hati sehingga tidak tergerak oleh satupun kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala selesai berpidato Nabi Musa, kemudian hendak pergi, ditahan oleh seseorang, dan dia ini bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih pintar dari engkau di muka bumi ini? Nabi Musa orang yang pintar, orang yang betul-betul menguasai ilmu agama. Maka Nabi Musa karena dia mengetahui dan sebatas pengetahuannya bahwa tidak ada orang yang lebih pintar dari dia, apalagi dia seorang Nabi dan Rasul, maka Nabi Musa mengatakan tidak ada. Maka ini sebuah kesalahan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mungkin mempunyai ilmu, merasa pintar, jangan sampai kemudian mengatakan tidak ada orang yang lebih pintar dari saya. Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atasnya yang pintar masih ada yang lebih pintar lagi, di atasnya lagi masih ada lagi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya. Maka ketika dia mengatakan tidak ada orang yang lebih pintar dari dirinya, Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala menegur, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya ada orang yang masih memiliki ilmu lebih banyak dari engkau, karena ilmu itu tidak berpusar hanya kepada engkau, tidak kembali hanya kepada engkau. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya dia berada di tempat berkumpulnya dua lautan, dia adalah orang yang lebih pintar dari kau. Apa kata Musa?
Musa berkata, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bagaimana menurutmu sekiranya aku ini berusaha untuk mencari dia dan aku menimba ilmu darinya?" Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalau engkau mencari dia, maka bawalah seekor ikan. Tempatkan di suatu wadah. Bawa engkau kemudian sampai di mana engkau kehilangan ikan itu, maka itulah tempatnya." Kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Panjang. Makanya kita singkat saja, mungkin nanti waktunya tidak mencukupi sehingga kita tidak bisa mengambil faedah yang banyak. Kita isya jam berapa? 8 lebih? 8:02. Baik. Kita simpulkan kisahnya dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi 60 sampai 82. Maka Nabi Musa mulai mengadakan perjalanan rihlah ilmiah bersama suruhannya atau pesuruhnya atau pembantunya dibawa juga. Maka dia bertekad tidak akan berhenti dari mencari orang tersebut meskipun dia berjalan berabad-abad lamanya sampai ketemu. Dan dia bertekad tidak akan berhenti sampai ketemu. Kemudian tatkala sampai di tempat yang bernama Majma'al Bahrain, tempat atau tempat berkumpulnya dua lautan, maka sang pesuruh atau pembantunya Nabi Musa melihat ikan itu melompat secara tiba-tiba dan sangat aneh. Disebutkan dalam Al-Quran ajaba, fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, sangat mengejutkan, sangat aneh melompatnya. Sebagian para ulama mengatakan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya ikan ini sudah matang, jadi bekal. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Kemudian ikan ini tiba-tiba hidup dan lepas. Tapi sebagian mengatakan ikan ini adalah ikan yang hidup. Karena dibawa untuk perjalanan yang jauh, maka supaya awet dia dibiarkan hidup. Nah, lalu tiba-tiba ketika melewati tempat yang dimaksud tadi, sudah lewat jauh, Nabi Musa merasa lelah dan lapar. Maka berkata kepada pesuruhnya, "Wahai pesuruhku," atau "Wahai sang pembantu, bawa kemari ikan tersebut, kita makan." Barulah kemudian sang pembantu mengingat, "Wahai Nabi Musa, aku lupa. Tadi di tempat yang tadi kita jumpai ada batu besar, di situ ikan lompat dengan cara yang aneh. Dan sekarang aku baru ingat." Maka Nabi Musa pun mengatakan, "Berarti itu tempat yang aku tuju. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang namanya Khidir atau Nabi Khidir." Maka kembali mencari lagi sampai akhirnya pun ketemu seorang yang bernama Khidir. Sebenarnya bacaannya tidak hanya Khidir ya. Para ulama berbeda pendapat dalam membaca apakah Khidir atau Khadir. Ada dua bacaan, Khidir boleh, Khadir juga boleh. Nah, kemudian ketika berjumpa, Musa berjumpa dengan Nabi Khidir atau Khidir. Maka Nabi Musa mengatakan, "Bolehkah aku mengikuti jejakmu dan aku ingin menimba ilmu darimu?" Lalu Khidir mengatakan, "Engkau tidak akan sabar ikut aku karena engkau tidak mengetahui rahasia ilmuku." Lalu Nabi Musa mengatakan, "Aku insya Allah akan bersabar bagaimanapun kejadiannya." Maka Khidir mengatakan, "Ya sudah kalau begitu. Kalau engkau mau ikut aku, maka jangan sekali-kali bertanya apapun sampai aku sendiri yang akan menjelaskan." Setuju Nabi Musa. Maka berangkatlah mereka. Disebutkan hanya Musa dengan Khidir. Adapun pembantunya tidak disebutkan. Sebagian para ulama mengatakan pembantunya ini pulang
Karena tujuan Nabi Musa ketemu dengan Khidir, sehingga pesuruhnya, pembantunya pulang kembali. Kemudian kata Nabi Musa melihat ketika mereka berdua, Musa dengan Khidir, berangkat menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba Khidir sengaja melobangi kapal. Akhirnya kapal itu bocor sehingga air laut masuk dan sangat dikhawatirkan akan tenggelam. Maka Nabi Musa tidak sabar. Akhirnya Nabi Musa bertanya, mengapa engkau lobangi kapal? Kalau engkau lobangi kapal akan menenggelamkan orang-orang yang ada di kapal. Lalu Nabi Khidir mengatakan, aku kan sudah mengatakan kepada engkau jangan bertanya apa-apa. Lalu Nabi Musa mengatakan, aku lupa, jangan aku dihukum, dan berilah aku uzur supaya aku terus berjalan dengan engkau. Lalu terus berjalan dengan Khidir. Di tengah perjalanan berjumpa dengan seorang anak. Maka tiba-tiba Khidir pun membunuh sang anak. Dibunuh sang anak ini. Nabi Musa pun tidak sabar lagi. Dia bertanya lagi yang kedua, wahai Khidir, mengapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa, anak yang masih suci? Maka Khidir pun mengatakan, aku kan sudah mengatakan kepada engkau jangan bertanya, nanti akan aku jelaskan. Kemudian dimaafkan. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya sudah, ini yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Nabi Musa mengatakan, ini pertanyaan yang terakhir. Kalau aku bertanya lagi, maka engkau sudah berjanji kepada aku tidak akan mengikutimu. Kemudian di tengah perjalanan lagi bertemu dengan suatu kaum. Lalu Nabi Musa bersama Khidir meminta jamuan sebagai tamu. Ternyata mereka adalah kaum yang pelit, tidak memberi jamuan. Kemudian pada suatu kaum itu ada dinding yang akan roboh, lalu diselamatkan oleh Khidir. Kemudian Khidir setelah menyelamatkan dinding roboh itu, kemudian Khidir pergi bersama Musa. Lalu Musa pun tidak sabar. Dia bertanya lagi, wahai Khidir, kalau engkau minta balasan atau engkau minta upah, pasti akan dikasih. Maka Khidir pun mengatakan, inilah perpisahan kita. Dan sekarang aku akan menjelaskan apa tujuan dari perbuatan-perbuatanku yang engkau tanyakan tadi. Maka Khidir pun menceritakan, adapun kapal yang aku lubangi, maka kapal ini adalah milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan. Aku lubangi sengaja karena di sana ada seorang raja yang zalim yang akan merampas setiap kapal yang bagus. Tapi kalau kapal bocor tidak akan dirampas, diselamatkan oleh Khidir. Adapun sang anak, maka anak ini memiliki dua orang tua. Kalau dibiarkan anak ini besar, maka anak ini akan mengakibatkan kedua orang tuanya menjadi ingkar, kafir. Maka dibunuhlah sang anak, yaitu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dinding, maka Khidir mengatakan dinding ini adalah dindingnya dua anak yatim, yang mana dua anak yatim ini berada di kota itu. Di bawahnya dinding ini ada perbendaharaan harta benda yang banyak milik bapaknya, dan bapaknya orang yang saleh sudah tua. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya apa? Supaya dibiarkan dinding itu berdiri, kemudian harta tetap di dalamnya. Lalu anak-anak ketika dewasa dan ketika bapaknya meninggal, maka mereka bisa mengeluarkan perbendaharaan harta itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibiarkan roboh, akan tergali isi daripada bagian bawah dinding itu sehingga kelihatan dan akhirnya tidak tersampaikan kepada anak-anak yatim ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ringkasan daripada kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir atau Khidir alaihi salam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa mutiara kisah ini. Di antaranya adalah para ulama mengatakan kita ini diperintahkan untuk betul-betul kuat dan rajin menuntut ilmu agama. Jangan hanya ilmu dunia. Bahkan bila perlu rihlah, keluar dari kampung halaman, itu rihlah namanya. Bahkan bila perlu keluar pulau, keluar negeri. Dan itulah kebiasaan para ulama terdahulu. Sampai-sampai ada yang mengatakan di antara para ulama, man lam yakun lahu ruhlah lan yakuna lahu ruhlah. Sebagian para ulama mengatakan, barang siapa yang tidak pernah keluar mengadakan rihlah untuk menuntut ilmu, maka tidak akan ada orang yang keluar dari tempatnya datang ke tempat dia. Jadi siapa yang tidak atau siapa yang tidak rihlah, apa bahasa kita rihlah ini? Mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka tidak akan ada orang yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu darinya. Para ulama rata-rata mereka adalah menuntut ilmu setelah di kampung halamannya, sekiranya sudah semua dipelajari di kampung halamannya, mereka tidak puas mencari ilmu dari luar kampung halaman, luar kota, luar negeri dan semisalnya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti ini harus. Kalau misalnya di kampung halaman ada seorang alim yang lebih berilmu daripada orang-orang yang lain, maka ini nikmat. Tidak perlu kita keluar kota, keluar kampung halaman. Karena intinya adalah kita dianjurkan untuk kuat menuntut ilmu dan sabar. Ini intinya. Jadi kalau di Bali ini ada seorang ustadz yang memang tinggal di Bali, putra daerah, maka bersyukur. Tidak perlu jauh-jauh menuntut ilmu, apalagi di situ bikin pondok pesantren dan semisalnya. Masya Allah. Jadi maksud daripada perkataan para ulama, anjuran untuk mengadakan perjalanan jauh ini adalah yang penting di situ semangat menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian lemah, jangan futur. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana semangatnya para sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, beliau ketika Rasulullah wafat, Jabir ini termasuk ulamanya para sahabat Nabi. Tapi ketika mendengar ada satu hadis yang mana beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW, maka dia segera bersiap-siap melakukan perjalanan menuju orang yang menyampaikan hadis satu ini. Satu hadis yang dia belum pernah mendengar Rasulullah. Jabir orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Namun karena ada sebuah hadis yang tidak dia dengar, tapi justru ada orang lain dari sahabat Nabi, maka dia segera bersiap-siap. Apa yang dilakukan? Beliau segera membeli onta. 1 ekor onta dia beli. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan menuntut satu hadis, menuntut ilmu. Satu hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga kenapa dia baru beli onta sekarang? Para ulama mengatakan karena dia akan menempuh perjalanan selama sebulan penuh. Jadi perlu onta yang kuat. Dia beli onta, kemudian dia segera melangkahkan kakinya dengan ontanya menuju negeri Syam dalam perjalanan sebulan penuh. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi di antara yang lain, ternyata hadis itu adalah hadis Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Itu hadisnya. Apa hadisnya? Adalah hadisnya Rasulullah mengatakan nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan, bahkan tidak membawa apa-apa. Maka diambil hadis itu dari si fulan yang mendengar langsung dari Rasulullah, dihafal, dicatat, dibawa pulang ke Madinah, disampaikan kepada orang-orang di kota Madinah.
Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memotivasi kita. Kita tidak harus berkelana berjam-jam atau berminggu-minggu atau berhari-hari, berbulan-bulan. Masya Allah, sekarang bukan kita yang pergi, ustadznya yang didatangkan. Sekarang modelnya begitu. Tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menimba ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian para ulama juga mengatakan, ada sebuah adab yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Padahal ini telah dicontohkan oleh seorang Nabi Musa. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Khidir tidak langsung kemudian minta diajari, tapi Nabi Musa seolah-olah bertanya, wahai Khidir, apakah bisa aku mengikuti perjalananmu supaya engkau bisa mengajarkan kepada aku ilmu yang menjadi petunjuk? Ini adab seorang penuntut ilmu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penuntut ilmu itu melihat kondisi bagaimana sang guru ini, apakah dia bisa atau tidak, bertanya, bermusyawarah, tidak memaksa. Tidak seperti sebagian kita kadang-kadang memaksa secara tidak sadar. Apalagi sekarang kan zamannya serba canggih, ada SMS, ada WA, ada ini dan itu. Masya Allah, sebagian penuntut ilmu, sebagian para santri, sebagian para penuntut ilmu baik laki ataupun perempuan, kadang-kadang ketika bertanya memaksa, tidak melihat kondisi. Dan ini ada adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana sekiranya gurunya bisa menjawab dengan baik, ditanya dahulu apakah mungkin atau bisa atau tidak, waktunya tepat atau tidak, waktunya istirahat atau tidak. Kadang-kadang terlalu malam telepon kemudian bertanya. Atau kadang-kadang yang paling membuat tidak nyaman itu kadang-kadang ada SMS isinya pertanyaan. Pertanyaannya panjang sekali, karena pakai WA kan bisa panjang. Kalau SMS kan enggak, bayar. Tapi kalau WA panjang sekali pertanyaannya. Jadi kalau dibaca seperti orang ceramah. Ini pertanyaan isinya. Setelah disampaikan masalahnya, kemudian di bawahnya tolong dijawab dengan sangat jelas, begitu. Dengan sejelas-jelasnya. Tolong sertakan dalilnya. Tolong sertakan rujukannya di kitab apa. Subhanallah. Kita pastikan nggak akan dijawab. Karena apa? Karena ini butuh belajar lagi, butuh membuka kitab lagi, butuh menyusun, apalagi yang diketik itu kecil-kecil. Belum lagi sang guru mungkin berada di majelis taklim, belum lagi mungkin dalam keadaan istirahat atau mungkin dalam keadaan berkendaraan. Maka kita harus menyadari. Oleh karena itu kalau kita bertanya lebih baik pakai telepon saja. Dan itu pun tanya waktu yang kira-kira tepat. Sekiranya pas untuk bertanya pakai telepon, bukan pakai WA dan semisalnya, maka ini jelas lebih bagus dan ini lebih sopan kepada guru. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, guru pun juga mempunyai adab. Guru itu punya adab, ustadz punya adab, tidak hanya murid punya adab. Guru diajarkan di dalam kisahnya Nabi Musa bersama Khidir, bagaimana Nabi Musa punya adab tawadhu dalam menuntut ilmu. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa adalah seorang guru. Bahkan dia dalam keadaan berceramah, bahkan ceramahnya bagus, hebat, membuat orang bisa menangis, membuat orang itu bergetar hatinya. Kalau bukan penceramah hebat, tidak mungkin seperti ini. Tapi tatkala diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ada manusia yang lebih pintar dari dia, maka sekarang sudah berubah. Tadinya seorang guru sekarang menjadi murid.
Dia segera mencari siapa guru yang lebih pintar dari dia. Makanya para ulama mengatakan, ternyata seorang guru itu juga murid. Guru itu adalah murid, yaitu murid yang orang yang lebih pintar dari dia. Tapi kadang-kadang murid bisa menjadi guru terhadap orang-orang yang lebih minim ilmunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadilah salah satu dari dua hal ini. Dimanapun berada, kalau tidak jadi guru, jadi murid. Jangan jadi antara guru dan murid, pengangguran. Dimanapun jadilah guru. Di rumah kita melihat anak-anak, otomatis anak-anak kecil masih kurang ilmu, masih banyak kelalaian. Jadilah guru yang baik kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Kadang-kadang ketika kita di luar sana ketemu dengan orang yang lebih pintar, jadi murid. Kalau kita tidak mau jadi guru, tidak mau jadi murid, maka kita vakum, futur, dan akhirnya meninggalkan menuntut ilmu. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang guru itu mengajar, itu sebenarnya dia sedang belajar. Cuman belajarnya adalah belajar menyampaikan. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang dia punya semakin kokoh. Makanya ini resep bagi mungkin kawan-kawan yang sudah lulus dari pondok pesantren. Maka supaya ilmunya tetap tidak hilang, ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada rekan-rekannya yang belum tahu. Supaya apa? Supaya tetap kuat. Dan otomatis kalau mau mengajar itu mesti buka-buka, mencari penjelasan lebih luas dan semisalnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah adab seorang guru. Kemudian seorang Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika mendengar ada orang yang lebih pintar dari dia, maka dia orang yang tawadhu dan tidak sombong. Karena sombong itu disebutkan oleh Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong, kata Rasulullah, adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini menolak kebenaran. Karena apa? Apapun sebabnya. Kadang-kadang kita tidak mau, atau ada orang tidak mau menerima kebenaran, padahal yang disampaikan itu adalah kebenaran. Loh, kenapa demikian? Saya tidak kenal dia. Sombong. Kadang-kadang begitu. Ketika ada kebenaran disampaikan, dilihat, oh orangnya masih muda, tidak usah dengar. Sombong. Atau dia tahu orang ini menyampaikan kebenaran, yang disampaikan adalah firman Allah, dia tidak mau mendengar, tidak mau menerima. Kenapa? Bukan golongan saya, bukan kelompok saya, tidak seorganisasi. Bahkan yang sangat disayangkan, sebagian di antara kita yang sama-sama kajiannya, kitabnya sama, gurunya sama, tidak mau menerima kalau dia mengundang ustadz yang lain tapi dari dia. Kenapa demikian? Karena tidak satu yayasan. Ini sombong namanya. Jangan demikian. Atau karena apa? Karena dia bukan anggota, tidak satu lembaga, tidak satu organisasi, tidak satu partai. Ini semuanya alasan-alasan kesombongan. Terimalah kebenaran dari siapapun. Bukankah Abu Hurairah menerima kebenaran meskipun disampaikan oleh musuh Allah? Siapa itu? Jin. Tatkala dia mengabarkan bahwa barang siapa membaca ayat kursi di malam hari, maka dia tidak akan diganggu oleh setan sampai pagi hari. Ditampung oleh Abu Hurairah, tidak ditolak, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membenarkan, diterima. Karena memang saat itu kebenaran. Cuman Rasulullah mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, saat ini dia benar, mengajari engkau benar. Cuman dia ingin selamat. Karena dia ditangkap mencuri, mau dilaporkan kepada Rasulullah, lalu dia berjanji tidak akan mencuri lagi, kemudian mengajari doa tadi atau ayat kursi tadi. Jadi ingin selamat dia. Yang disampaikan benar, wa huwa kadzub, tapi dia sebenarnya tukang dusta. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti kita belajar kepada setan, bukan. Tapi seandainya kita mendengar dari siapapun orangnya, kok ternyata itu kebenaran, ambil kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan
apa yang diminta oleh Nabi Musa, mimma ullimta rusda, bolehkah aku mengikuti engkau wahai Khidir, supaya aku bisa belajar kepada engkau, yaitu apa-apa yang engkau ketahui supaya aku mendapat petunjuk. Para ulama mengatakan inilah tujuan daripada menuntut ilmu. Sekarang kita tanya, kita semua ini menuntut ilmu kenapa? Untuk apa? Ada sebagian akhwat ya, kalau ngaji itu apa? Kalau ngaji itu kopi darat, kesempatan. Ada lagi yang lain, kalau ada pengajian itu kesempatan untuk apa? Jualan. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan ilmu sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Itu intinya. Jadi kita mengaji ini supaya kita dapat petunjuk, sehingga kita dalam menjalani hidup ini lebih lurus, lebih bagus. Itu intinya. Tidak salah-salah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita ini kalau semakin sering ngaji, mestinya akhlak kita semakin baik atau jelek? Semakin baik. Karena fungsi daripada ilmu yang kita pelajari menjadikan kita berakhlak mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, sekali lagi kita perlu bersyukur ya. Semakin maraknya pengajian-pengajian yang berisi firman Allah, sabda Rasul, sunnah Rasul dijelaskan. Kewajiban mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya dijelaskan. Kewajiban mengikuti para sahabat Nabi dijelaskan. Maka ini luar biasa ilmu yang menjadikan kita mendapat petunjuk, sehingga jalan kita semakin lurus, kita tidak menyimpang, kita tidak terombang-ambing kemana-kemana, tidak, tapi betul-betul lurus, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimahullah, para aparat pun juga patut bersyukur ketika semakin banyak, semakin marak kajian-kajian sunnah ini, sunnah Rasul dipelajari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka para aparat bersyukur. Kenapa demikian? Karena orang-orang Islam yang mengaji, mereka lebih akhlaknya bagus, mereka lebih disiplin, mereka lebih tanggung jawab, mereka lebih amanah, mereka tidak akan ngebom. Karena dalam sunnah Rasul dijelaskan itu adalah termasuk perbuatan yang tercela, dan Islam tidak pernah mengajarkan teror. Itu kajian yang benar. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa berkumpul di majelis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, maka kata Rasulullah SAW, mereka pasti dikepung oleh ketenangan. Dikepung maksudnya adalah dikelilingi oleh ketenangan hati. Jadi hati kita semakin tenang, karena yang kita pelajari, kita dapatkan adalah ilmu dan petunjuk. Kemudian dikelilingi oleh rahmatnya Allah, dan terus didoakan oleh para malaikat dengan doa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengaji, sekarang kita mengaji ya, kok hati kita semakin panas, ada yang salah. Hati kita semakin panas, atau mungkin diganggu jin, atau mungkin teringat pertengkaran dengan istrinya, atau mungkin yang disampaikan salah. Bisa jadi panas, marah, pengen berontak, pengen ngebom. Ini adalah sesuatu kesalahan. Tapi kalau ngaji yang benar, semakin berilmu, semakin tawadhu, semakin taat dan patuh kepada Allah. Bahkan di dalam Islam dijelaskan, orang-orang Islam harus taat dan patuh kepada pemerintah selama bukan untuk kemaksiatan. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Makanya hanya di kajian-kajian semacam ini ada keterangan bahwa kita wajib taat lalu lintas. Hanya di kajian semacam ini. Dan itu masuk dari bagian wa ulil amri minkum, taat kepada waliul amr, karena ini untuk kemaslahatan. Hanya di kajian yang seperti ini yang menyebutkan kewajiban setiap muslim muslimah tidak boleh KTP ganda. Hanya kajian seperti ini, karena ini merupakan ketaatan kepada penguasa. Dan hanya
dalam kajian semacam ini yang mengatakan kalau kita menikah harus mengurus surat nikah. Harus ya kira-kira? Loh kok diam saja? Tidak harus. Harus gak? Kayaknya nikah siri semua. Hah? Harus, karena itu termasuk peraturan. Bahkan peraturan ini dibuat untuk menjaga haknya perempuan dan anak-anaknya. Sekarang banyak laki-laki zalim menikah di sana, di Bali menikah, masa tugasnya selesai pulang ke Jakarta, ditinggal begitu saja. Ada seperti ini? Ada. Di Jakarta tugas 2 tahun menikah, punya anak, kemudian pindah lagi ke Papua, ditinggal begitu saja, tidak dinafkahi, tidak dicerai dan semisalnya. Maka untuk sebuah kemaslahatan, negara mengadakan peraturan setiap yang menikah harus mengurus surat catatan nikah atau surat nikah. Ini untuk kemaslahatan. Dan ini masuk dalam bagian ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Selama itu untuk kemaslahatan, kita harus taat kepada penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu juga para ulama mengatakan bahwa kalau kita semakin mengaji, semakin sering mengaji, mestinya kita ini semakin baik kepada keluarga sebelum kepada orang lain. Bukankah Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah orang yang paling baik kepada keluarga, kata Rasulullah. Ini sebagian tidak. Ketika sebelum ngaji, Masya Allah kepada istrinya, sebelum mengenal sunnah Rasul, Masya Allah kepada istrinya, romantis. Kalau musafir pulang-pulang bawa bunga, ya, bawa hadiah, bawa apalah begitu, makanan, oleh-oleh dan semisalnya. Tapi setelah ngaji, kalau pulang malam hari, tengah malam, tidak bawa apa-apa, dalam keadaan lelah, ketika ditanya oleh istrinya, "Bang, kok berbeda? Dahulu sebelum ngaji romantis, sekarang kok tidak ada apa-apa?" Apa jawabnya? "Iya dek, kita nyunah, kita ini ngirit, sederhana. Rasulullah tidak masak sebulan rumahnya." Seperti itu jawabnya. Kita katakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan demikian masalahnya. Memang pernah Aisyah mengatakan, kami pernah mengalami sebulan penuh tidak menyalakan api di rumah karena memang kondisinya sangat sulit saat itu. Cuman pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka Rasulullah SAW berkecukupan. Gambarannya sekarang, Rasulullah SAW pernah menaiki kendaraan yang paling murah sampai kendaraan yang paling mahal zaman itu. Kendaraan paling murah apa? Pada zaman Rasulullah, keledai dinaiki Rasulullah. Bahkan pernah membonceng sahabatnya Mu'ad. Rasulullah pernah menaiki kendaraan yang agak mahal sedikit. Apa itu? Onta. Sering. Bahkan Rasulullah punya kendaraan yang mewah dan dia tunggangi ketika jihad dan semisalnya, kuda. Kuda itu mahal. Kuda pacuan loh ya, bukan kudanya apa dokar itu, bukan. Kuda pacuan ditunggangi oleh Rasulullah. Ini gambaran bahwasanya Rasulullah tidak selalu miskin. Kalau punya maka dipakai. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi an yura fi atharihi 'ala 'abdihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu suka apabila Allah membentangkan nikmat kepada hambanya, itu kelihatan bekas nikmat itu ada. Jadi beda. Kalau orang kaya masa berpenampilan miskin, maka ini tidak syukur nikmat. Ya berpakaian sebagaimana dia mampu, membeli pakaian yang bagus karena dia dibuat mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau dia miskin. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita jumpai beberapa saat yang lalu ada seorang wanita telepon nangis-nangis. Dia mengatakan, "Ustadz, bagaimana suami saya ini? Dahulu sebelum mengaji, Masya Allah, perhatian sama saya dan anak-anak. Tapi sekarang setelah ngajinya rutin, ketika sedikit ada masalah, dia mengatakan poligami." Seperti itu.
ngancem. Dikit-dikit poligami, saya sedih. Maka kita katakan tidak seharusnya laki-laki demikian. Memang poligami itu boleh dalam Islam, tapi tidak harus menyakiti istrinya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang seseorang itu lupa dengan keluarganya, tapi ingat dengan kawan-kawan yang di luar sana, terutama dunia maya. Kalau dengan dunia maya luar biasa aktif, kawannya berapa? 4 ribuan kawan mayanya, ya. Kawan nyatanya berapa? Tidak kenal. Ketika kajian tidak tahu berapa orang. Ketika dia sakit, ternyata yang mengunjungi adalah kawan-kawan yang biasa mengaji di majelis. Yang menunggu dia sakit istrinya, yang kadang-kadang tidak digubris, anaknya yang mengantar makanan, yang kadang-kadang tidak diabaikan. Kawan dunia mayanya yang 4 ribuan tadi tidak mau tahu. Ada sih yang mendoakan, tapi hanya copas, ya kan? Mungkin antum pernah melakukan, repot-repot nulis, langsung saja di copy. Ini namanya bukan doa, karena doa itu harus ada niat, ya. Kalau hanya copas atau kopas dan semisal, ini doa yang tidak ada niat, ini fotokopi doa namanya. Jadi perhatikan keluarga sebelum memperhatikan orang lain. Ada? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Melanjutkan sedikit saja ya. Masih berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mimma ulimta rusyda. Nabi Musa memohon kepada Khidir untuk mempelajari ilmu dari beliau supaya dia mendapat petunjuk. Maka itulah manfaat yang paling besar dari menuntut ilmu. Jadi bukan hanya sekedar kajian, mencatat, kemudian diletakkan, tidak diamalkan, tapi menjadi sebuah petunjuk yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita katakan tadi bahwasanya semakin kita mengaji, mestinya kita semakin baik kepada istri, kepada anak. Namun kadang-kadang sayang, sebagian kita kepada anak tidak sebaik kita ini kepada orang lain. Kadang-kadang orang tua atau sang ayah ketika tersenggol anaknya tidak sengaja, marah, anaknya dicaci maki, anaknya dikata-katain buruk, bahkan di hewan-hewan dan semisalnya. Tapi ketika di luar sana, ketika antri sesuatu, kemudian tersenggol orang tidak sengaja sampai jatuh mungkin bukunya, kemudian dia minta maaf dengan lemah lembut, menjaga perasaannya dan lain sebagainya. Bukankah orang-orang yang di rumah kita mestinya lebih dijaga perasaan mereka, terutama kaum wanita? Para ulama mengatakan bahwa wanita itu punya sifat tabiat bengkok. Artinya apa? Bengkok ini adalah kurang. Karena memang wanita itu diciptakan oleh Allah serba kurang, baik dari sisi akal, fisik lemah. Lalu yang ketiga, ibadah pasti ada kekurangannya, karena ada masa-masa libur. Sedangkan laki-laki serba kuat, akalnya, fisiknya, ibadahnya pun lebih banyak. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di balik itu semua ada rahasia yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika wanita itu kurang dari sisi akal dan fisik serta ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada wanita itu perasaan sangat dalam, sehingga wajar kalau wanita itu untuk memutuskan perkara itu kadang-kadang bahkan sering mendahulukan perasaan, sehingga lama memutuskan masalah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki pakai akal, fisiknya kuat, sehingga ketika memutuskan masalah langsung pakai akal, selesai. Makanya seorang laki-laki mestinya mengerti bagaimana istrinya ketika dia minta diantar beli baju lama sekali, biasa. Karena istri beli baju tidak seperti laki-laki beli baju. Laki-laki beli baju pakai akal, mikirnya cepat, beli selesai.
kemahalan sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau wanita, perasaannya lama. Semua toko dikunjungi, dipilih, berjam-jam hanya untuk satu baju. Bahkan kadang-kadang batal, nggak beli. Ini biasa, wanita seperti itu. Jadi semestinya kita ini laki-laki makin mengerti bagaimana kondisi wanita, istri, anak-anak kita. Ada anak perempuan lebih-lebih lagi. Maka sebelum baik kepada orang, kita harus baik kepada keluarga. Kemudian yang berikutnya, semakin kita ini rajin mengaji, kita yang punya orang tua, mestinya kita semakin baik kepada orang tua. Karena itu yang diajarkan dalam Islam dan diajarkan dalam kajian kita setiap hari. Sekali lagi kita menyebut seorang yang bernama Abu Hurairah. Bagaimana beliau menyikapi ibunya yang masih kafir. Apakah Abu Hurairah kemudian membenci? Apakah Abu Hurairah kemudian meninggalkan ibunya? Apakah Abu Hurairah kemudian memasukkan ibunya ke panti jompo karena kafir? Tidak. Terus didakwai sampai akhirnya marah ibunya. Sampai akhirnya mengusir Abu Hurairah. Abu Hurairah keluar rumah dalam keadaan menangis. Melapor kepada Rasulullah, minta didoakan. Rasulullah langsung mendoakan ibunya Abu Hurairah. Pulang dalam keadaan senang karena dia tahu bahwasanya doanya Rasulullah makbul. Ternyata pulang, ibunya menutup rumah dalam keadaan mandi. Kemudian ketika dibukakan pintunya, Abu Hurairah ini dibukakan, dia mengatakan, wahai anakku, aku sekarang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba demikian, bagaimana Abu Hurairah mendakwai terus sang ibundanya meskipun dia ingkar kepada Allah sampai masuk Islam. Itulah tanda cintanya anak kepada orang tua, tidak membiarkan orang tuanya tersesat. Namun yang kita sayangkan sebagian di antara kita, kadang-kadang bapaknya sendiri tidak disapa. Loh kenapa kok gak disapa? Boikot. Loh kenapa diboikot? Karena merokok. Gara-gara merokok, bukan karena kafir, karena merokok diboikot. Tidak disapa, dibenci, tidak diajak bicara. Sampai kapan? Tidak tahu. Maka ini bukan anak yang saleh. Berarti dia membiarkan orang tuanya berbuat salah. Kalau memang itu ada kesalahan. Ada sebagian akhwat tidak mau teguran dengan ibunya. Ketika ditanya kenapa kok tidak teguran ibunya, boikot. Kenapa demikian? Sebab ibunya tidak berjilbab, atau sebab ibunya nggak mau pakai kaos kaki. Gara-gara kaos kaki dia tidak nyapa ibunya. Subhanallah, bagaimana kita melihat Abu Hurairah sangat betul-betul dia ini ikhlas ketika menerima cobaan, sehingga dia betul-betul menjadikan ini adalah momen untuk dakwah kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita sering mengaji, maka mestinya kita ini semakin baik kepada tetangga. Karena kita jumpai ada sebagian orang, sebagian tetangga melapor ke kita, Ustadz, orang ini Masya Allah, sholatnya Masya Allah, rajinnya ke masjid Masya Allah, kalau janji Masya Allah tepat, kalau jualan Masya Allah bagus semua, cuman satu, tidak punya akhlak. Ini ada laporan seperti ini. Berarti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak berguna mengajinya. Artinya mengajinya setengah-setengah, belum penuh, belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sering mengaji, kita semakin taat dan patuh. Kita katakan tadi bahwasanya para penguasa merasa bersyukur, atau mungkin orang-orang yang mempunyai perusahaan, ketika pegawai-pegawainya rajin mengaji seperti ini, maka biasanya pegawai ini semakin baik, semakin disiplin. Ada sebuah perusahaan di tempat kita milik orang kafir, dipimpin oleh seorang yang tidak beragama Islam, tetapi mempersilahkan perusahaan di masjidnya itu kajian semacam ini, kajian rutin. Kemudian kelihatan perubahan, yang tadinya tidak ada yang sholat di masjid, kemudian sholat di masjid mulai banyak. Akhirnya yang tadinya tidak ada yang memelihara jenggot, mereka berbondong-bondong melaksanakan sunnah. Bahkan di antara mereka banyak yang kelihatan meninggikan celananya karena takut itu adalah masuk neraka. Kemudian sempat bercerita kepada kita, dia mengatakan, kami
apabila menerima pegawai, kami utamakan yang celananya tinggi. Kami utamakan yang celananya tinggi. Kita sempat heran, loh kenapa kok begitu? Dia mengatakan, karena selama ini mereka-mereka yang seperti itu rapotnya dalam perusahaan luar biasa, rata-rata. Kedisiplinan bagus, tanggung jawab bagus, janjinya tepat, keterlambatannya pun lebih minim. Ini yang kita inginkan. Sehingga orang kafir sekalipun mereka tertarik dengan akhlak orang-orang Islam. Maka sepertinya demikian yang kita harapkan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita bermuamalah kepada orang-orang yang tidak dikenal. Jangan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwa orang-orang yang suka mengaji di situ atau yang jenggot-jenggot dan semisal itu tidak mau kenal orang. Ada semacam itu. Ketika ketemu orang tidak mau senyum, tidak mau salam. Mestinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kalau sering mengaji, ya, kita mengetahui bahwasanya mengucap salam itu kepada orang Islam, pokoknya Islam, kenal gak kenal terserah. Rasulullah mengatakan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian sama muslim. Bahkan Rasulullah mengatakan min asyratis sa'ati taslimu lil ma'rifah, oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, dan ini keburukan, orang mengucap salam hanya kepada yang dikenal saja. Padahal Rasulullah mengatakan ucapan salam itu kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal selama dia orang Islam. Maka mestinya kita mengaji demikian, tahu, dan kita praktekkan. Tetangga kita tahu meskipun tidak tahu mendetail. Kita tahu dia orang Islam, kita lihat dia ke masjid dan semisalnya sholat Jumat, berarti dia Islam. Maka mestinya kita menebarkan salam kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah, mudah-mudahan kita bisa menyambung dalam kajian yang lain nanti insya Allah. Ada hal yang berkaitan dengan bagaimana Khidir ini sebenarnya, nanti akan kita bahas pada mungkin pas kita membahas tentang Nawaqidul Islam atau Naqidul Islam yang ke-9, nanti ada kaitannya dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melangkah kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya ada tambahan. Tadi kita katakan bahwa Abu Hurairah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh jin, bahwasanya ayat kursi ketika dibaca di malam hari, maka orang yang membaca tidak akan diganggu setan sampai pagi harinya. Maka Abu Hurairah menyampaikan perkara ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa kalau itu kebenaran, dimanapun tempatnya kita dapati, maka ambil kebenarannya. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya ini berbeda dengan masalah menuntut ilmu. Bukan berarti kemudian kita dianjurkan menuntut ilmu kepada setan. Bukan berarti kita harus menuntut ilmu kepada orang kafir, ilmu agama maksudnya. Bukan berarti menuntut ilmu kepada orang-orang yang ahli bid'ah, membuat-buat masalah baru dalam agama. Bukan demikian. Islam menganjurkan kepada kita menuntut ilmu kepada orang yang thiqah, terpercaya. Orang-orang yang tidak terpercaya tidak diterima ilmunya, artinya tidak sah menyampaikan ilmu. Ini harus kita yakini. Sehingga kalau kita bertanya, kalau kita bermajelis, usahakan yang menyampaikan adalah orang-orang yang terpercaya dalam hal agama dan ilmunya. Betul-betul manhajnya benar, sesuai dengan manhaj para salafus saleh, mengikuti generasi para sahabat Nabi, tidak membuat-buat perkara-perkara yang baru, tidak berijtihad semaunya dan yang semisalnya. Ini yang kita ikuti. Bukan berarti kemudian belajar kepada orang-orang yang tidak jelas, tidak. Jadi beda antara menuntut ilmu, maka dipilih mereka-mereka yang terpercaya dalam ilmu dan agamanya, kefiqahannya. Tetapi kalau kita mendengar itu kebenaran, ambil tanpa melihat siapapun orangnya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Pertanyaannya, apakah Rasul pernah mengerjakan puasa Daud? Syukran jazakumullahu khairan wa iyyakum.
Jawabannya insya Allah pernah. Cuman kita tidak pastikan karena tidak ada lafaz yang mengatakan Rasulullah puasa Daud. Tetapi ada keterangan dari Anas, dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, Rasulullah kalau sudah berpuasa sunnah tiada henti, terus menerus. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya tiada henti di sini terus menerus, yaitu puasa yang paling baik, yaitu puasa Daud. Jadi para ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya Rasulullah pernah melakukannya. Cuman memang tidak terus-terusan Rasulullah puasa Daud. Tapi ingat, bukan berarti kemudian ini kontradiksi, bukan. Rasulullah SAW menganjurkan puasa Daud bagi yang mampu. Namun kadang-kadang Rasulullah meninggalkan puasa Daud karena itu sunnah. Cuman para ulama mengatakan ada sebuah kaidah yang penting. Apa itu? Orang yang meninggalkan sunnah belum tentu jatuh kepada perkara yang mungkar. Orang yang meninggalkan sunnah belum tentu jatuh kepada perkara yang dibenci. Ini sebuah kaidah. Kenapa demikian? Kadang-kadang dia jatuh kepada perkara yang halal, yang mubah. Bahkan kadang-kadang seorang itu tidak melakukan salah satu sunnah, tetapi dia jatuh kepada perkara yang lebih banyak pahalanya. Gambarannya begini. Rasulullah SAW tidak melakukan puasa sunnah. Tapi apakah Rasulullah SAW kemudian hari-harinya makan-makan terus? Apakah Rasulullah foya-foya? Apakah Rasulullah tidak melaksanakan puasa sunnah karena tidak ada alasan, kemudian Rasulullah hanya bermain-main? Tidak. Rasulullah tidak bisa atau tidak melakukan puasa-puasa sunnah karena ada kesibukan. Dan kesibukan Rasulullah itu biasanya berkaitan dengan umat. Jihad, kemudian mendamaikan perselisihan di antara kaum, melatih kaum muslimin berperang, mengajari umat. Jangan dikira mengajar itu tidak perlu tenaga loh ya. Perlu tenaga. Orang mengajar seharian ya capek kan gitu. Nah, kadang-kadang berpuasa membuat lemah, maka tidak usah puasa. Itu lebih baik daripada puasa kemudian lemah sehingga tidak bisa memberi manfaat kepada umat. Kadang-kadang Rasulullah musafir sehingga tidak berpuasa. Pernah. Jadi bukan berarti kemudian Rasulullah tidak melaksanakan yang terbaik, kemudian Rasulullah paling tidak jatuh kepada perkara makruh. Kadang-kadang justru beliau jatuh kepada perkara yang lebih afdol, manfaatnya lebih banyak. Tidak puasa sunnah tapi jihad, tidak puasa sunnah tapi musafir untuk keperluan yang bermanfaat, tidak puasa sunnah tetapi karena dakwah dan lain sebagainya, maka ini tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan siapa yang mampu berpuasa Daud. Tapi kalau tidak mampu, ada yang lebih rendah. Apa itu? Puasa Senin Kemis. Kalau tidak mampu lagi, ada lagi sunnah yang lain. Pilih mana itu? Puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau tidak mampu lagi, ya tidak usah puasa yang lain. Puasa Arafah, puasa 9 dan 10 Muharram, masih ada puasa sunnah. Oleh karena itu ada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya punya tanggungan puasa Ramadan, saya tidak bisa mengqadha'nya sampai bulan Sya'ban berikutnya. Hal itu karena aku selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha' apalagi puasa sunnah. Jadi hari-hari terakhir sebelum masuk Ramadan berikutnya baru bisa mengqadha' Ramadan yang telah lalu. Ini isyarat bahwasanya Aisyah pun ternyata tidak mampu untuk puasa sunnah. Tetapi tidak puasa sunnah, apakah dia berarti jatuh kepada perkara makruh? Tidak. Dia karena melaksanakan kewajiban sehingga tidak bisa melaksanakan yang sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah jawaban dari pertanyaan yang di kardus ini. Ada pertanyaan, ibu dan bapak saya sudah berpisah sekitar 8 tahun. Mulai tahun lalu ibu saya kecanduan Facebook, subhanallah, dan sudah sangat kelewatan sampai ada yang video call dari laki-laki. Saya sudah beberapa kali menasihati, namun hasilnya nihil. Saya juga sudah mencoba untuk menjodohkan dengan orang yang saya kenal, tapi ibu saya tidak bersedia. Sekarang saya bingung harus bagaimana menyikapi ibu saya.
Ini fenomena. Dan ini akibat atau ini adalah terfitnah dengan sosial media. Banyak korbannya, tidak hanya ibu ini saja. Banyak sekali korbannya. Bahkan beberapa saat yang lalu ada seorang laki-laki datang menangis. Laki-laki menangis kan tidak wajar. Ya, laki-laki ini menangis. Menceritakan kondisi istrinya. Tadinya salihah, baik berjilbab, taat suami. Karena lakinya kaya dan sibuk, ini asalnya. Kurang memperhatikan istrinya. Dia sendiri mengaku. Kemudian istri di rumah nganggur. Orang kaya kan begitu. Di rumah nganggur, semua ada, makanan siap semua, bahkan tidak bekerja apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta, dahulu awal-awal adanya HP Android. Dia minta ke suaminya, tolong belikan HP Android. Maka dibelikan karena orang kaya. Setelah punya, baru mulai belajar mengoperasikan. Kemudian ada kawannya mengajari, dibikinkan Facebook. Kemudian mencari kawan-kawan, akhirnya apa? Karena suaminya sering keluar kerja, kemudian saat itu ada laki-laki yang lebih ganteng dari suaminya. Mulailah di situ berkenalan, kemudian sempat janjian. Bahkan akhirnya apa? Akhirnya sang wanita ini minta dicerai oleh suaminya. Karena apa? Karena lelaki yang dikenal di Facebook ini lebih tampan dan lebih kaya. Seperti itu, akhirnya nangis-nangis. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan banyak lagi penipuan-penipuan lewat Facebook. Seorang wanita memasang fotonya artis padahal dia bukan artis. Dibuat seolah-olah dia itu adalah orang yang sangat menakjubkan. Kemudian orang berusaha mengenal dia. Kemudian ketemuan, ternyata tidak seperti yang difoto. Akhirnya apa? Laki-laki marah, akhirnya dibunuh wanita itu. Terjadi juga. Demikian, ini fitnahnya Facebook dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada sebuah perkataan yang harus kita pahami bersama. Facebook dan lain sebagainya yang semacam ini, kalau tidak untuk dakwah atau jualan, tinggalkan. Kalau tidak untuk dakwah, tidak untuk jualan, tinggalkan. Karena kalau tidak untuk dakwah, tidak untuk jualan, biasanya untuk nyari-nyari, kenal-kenalan, apa main-main dan lain sebagainya. Akhirnya terfitnah. Tapi kalau untuk dakwah, kebaikan. Untuk jualan, itu dunia, mubah, tidak ada masalah. Selain itu jangan, tutup saja daripada kita yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan kita doakan supaya kembali kepada jalan yang benar. Tetap anak harus menasihati orang tuanya semaksimal mungkin, jangan sekali. Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi itu hampir tiap hari menasihati ibunya. Puncaknya ibunya marah kemudian mencaci maki Rasulullah. Tapi Abu Hurairah tidak marah, tetap saja santun dan terus mendakwai ibunya. Seperti ini. Apalagi ini bukan ibu yang kafir, masih Islam, maka terus nasihati. Kemudian jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari orang yang sekiranya disegani oleh sang ibu, karena kadang-kadang kalau kita ngomong ke ibu tidak diterima. Karena memang orang tua itu merasa lebih banyak pengalaman, sehingga kadang-kadang melihat anaknya berbicara tidak dianggap. Maka cari orang yang sekiranya disegani, kemudian beritahu supaya menasihati sang ibu. Dan jangan dilupakan doa kepada Allah, karena doa itu senjatanya orang beriman yang paling kokoh. Kemudian yang berikutnya, tulisannya tidak jelas. Ini juga adakah hadis yang meriwayatkan tentang Nabi Khidir masih hidup dan dapat berinteraksi dengan orang mukmin? Jawabannya tidak ada. Ada riwayat-riwayat tetapi semuanya dhaif, bahkan ada yang palsu. Kemudian ada ayat yang menjelaskan semua orang itu kalau waktunya mati ya mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ja'alna min qablikal khuld afa imitta faumul khalidun. Kami tidak menjadikan setiap manusia itu kekal di dunia.
Lalu apakah ketika engkau mati kemudian mereka kekal? Tidak mungkin. Jadi hukum asal manusia yang sudah lewat masanya mati, kecuali yang ada dasar hukumnya, ada dalilnya dia masih hidup, seperti Nabi Isa saja. Siapa lagi? Siapa lagi? Dajjal. Siapa lagi? Ya'juj, Ma'juj. Siapa lagi? Itu ada dasarnya semua. Kita katakan iya, dalam Quran disebutkan. Iblis dikatakan masih hidup. Bahkan iblis itu sekarang singgasananya berada di tengah lautan. Iblis itu mengatakan kepada para pengawalnya untuk segera keluar meninggalkan dirinya, bertugas menyesatkan manusia. Maka setiap setan yang datang kepada iblis kemudian melapor, wahai iblis, aku telah begini dan begitu. Iblis mengatakan, belum berbuat apa-apa kamu. Belum puas iblis. Tapi ketika ada datang iblis mengatakan, wahai iblis, datang setan kepada iblis, wahai iblis, aku terus mengganggu suami istri ini, manusia. Aku tidak meninggalkannya sampai betul-betul mereka bercerai. Maka kata iblis, bagus, kamulah yang aku dekatkan kepada diriku. Baru diakui oleh iblis kalau sampai menceraikan istri. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perceraian itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi sangat gembira setan dan iblis dengan perceraian. Hati-hati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi tidak ada keterangan dan bahkan hukum asalnya orang yang hidup pada zaman dan itu berlalu pada zamannya, generasinya habis, maka sudah meninggal dunia, kecuali yang ada keterangan sahih. Dan Khidir tidak ada keterangan yang sahih. Kalau kita katakan hidup, maka timbul masalah yang baru sekarang. Di tempat kita banyak orang meyakini Khidir hidup. Akhirnya apa? Keterlaluan, sedikit-sedikit Khidir, sedikit-sedikit Khidir. Ketemu orang berjenggot, jangan-jangan Khidir. Ketemu orang baik sedikit, paling Khidir ini. Jadi tidak demikian. Jadi semua ada dasar hukumnya. Ketika dia adalah orang yang beriman, ya orang beriman. Ketika Khidir itu tidak diceritakan selahnya dan tidak ada keterangan dia dihidupkan, berarti hukum asalnya dia telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih patut ditaati? Pemimpin yang muslim tapi tidak berpegang pada hukum Allah, daripada ulama yang mengajak pada ketaatan pada hukum Allah. Yang harus kita katakan bahwasanya ulatul umur yang sah loh ya, maksudnya wa ulil amri minkum. Ulil amri itu yang namanya ulil amri adalah orang-orang yang sah yang memimpin kita. Itulah yang kita taati selama perintahnya bukan kemaksiatan. Kita disuruh baik, taat. Kita disuruh masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah tapi untuk maslahat bersama, taat. Pedagang diseragamkan untuk menjual beras harganya sekian-sekian. Kira-kira untuk kemaslahatan gak ini? Kemaslahatan, taati. Bensin harganya sekian, semua sama. Untuk kemaslahatan, iya, berarti kita taati. Itulah yang dimaksudkan. Jadi para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini taat kepada penguasa secara mutlak. Tidak ada catatan apakah mereka itu baik atau buruk. Yang penting pemimpin yang sah dan perintahnya bukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Apabila untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat durhaka kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkait doa di akhir sebelum salam, doa sebelum salam sholat ya, ketika tahiyatul akhir, andaikan kita masbuk, apakah kita membaca doa di tahiyat akhir mengikuti imam atau di tahiyat akhir sesuai dengan sebelum salam? Ya, silakan berdoa karena itu waktunya doa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan doa setelah tasyahud itu tidak harus terakhir. Jadi kalau ada waktu kita sebagai makmum, setelah kita tasyahud meskipun pertama masih ada waktu, imam panjang mendoanya, silakan doa-doa
sesuai dengan keinginan kita, asalkan doa baik. Jadi kalau kita masbuk, kita dapat 2 rakaat ya, kemudian imam dapat rakaat terakhir, tasyahud akhir, kita menunggu imam, ya sudah baca doa, ikuti imam, tidak ada masalah, karena kita tahu bahwasanya imam itu sekarang sedang berdoa sebelum salam. Kita ikuti, tidak ada masalah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.